dari kelompok 2 akan membahas mengenai kelembagaan penyuluhan pertanian. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami Muhammad Fajar Anugrah, Hages Delta Ginting, Uga Anastasia Utauruk, Liza Saskia Putri, Octavia Pasaribu, dan Evril Amrullah. Enjoy this video! Perkenalkan, saya Huga Anastasia Hutauruk dengan NIM D1A021094. Lembaga Penyuluhan Pertanian memiliki peran penting dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan non-formal kepada petani dan nelayan, serta memberikan pendampingan, mengajarkan pengetahuan dan keterampilan dalam usaha tani, serta mendorong petani agar dapat memanfaatkan potensi mereka secara maksimal. Upaya ini telah dimulai sejak tahun 1962 melalui program bimbingan massal. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pemberlakuan Otonomi Daerah, paradigma pembangunan pertanian telah bergeser dari pendekatan sentralistik menjadi desentralistik. Bagaimana tugas, fungsi, dan peran kelembagaan penyuluhan pertanian dalam tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa? Adapun tujuannya yaitu untuk memberikan pemahaman mengenai tugas, fungsi, dan peran kelembagaan penyuluhan pertanian dalam tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Octavia Pasaribu dengan NIM D1A021099. Di sini kita akan membahas tentang pengertian dan peranan lembaga penyuluhan pertanian. Lembaga penyuluhan pertanian mengacu pada struktur dan organisasi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program penyuluhan pertanian. Kelembagaan ini mencakup berbagai entitas seperti lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga lainnya yang terlibat dalam penyuluhan pertanian. Peranan kelembagaan penyuluhan pertanian sangat penting dalam pembangunan pertanian. Berikut beberapa peran utama penyuluh pertanian. Yang pertama yaitu menyediakan pendidikan dan pelatihan. Penyuluh pertanian mengajarkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan dalam usaha pertanian, termasuk teknik pertanian modern, pengolahan sumber daya alam, dan praktik-praktik inovatif. Yang kedua yaitu menyebarkan informasi dan inovasi. Mereka berperan dalam menjembatani kesenjangan antara penelitian pertanian dan implementasinya di lapangan, serta menginformasikan tentang teknologi dan praktik terbaru kepada petani. Yang ketiga yaitu memberikan pendampingan dan konsultasi. Penyuluh membantu petani dalam merencanakan usaha tani, mengatasi masalah teknis, mengelola risiko, dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian. Yang keempat yaitu mendorong partisipasi dan keterlibatan petani. Mereka mengadakan pertemuan, pelatihan, dan diskusi untuk memfasilitasi dialog antara petani, peneliti, dan memangku kepentingan lainnya. Yang kelima yaitu menyediakan layanan pendukung. Mereka berperan dalam membantu petani mengakses sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesenjangan mereka. Perkenalkan, namaku Hages Delta Ginting dengan NIM D1A021088. Penyuluhan pertanian tingkat provinsi adalah program yang bertujuan untuk memberikan informasi, pelatihan, dan bimbingan kepada petani di tingkat provinsi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan keberlanjutan sektor pertanian. Penyuluhan tingkat provinsi ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, itu meningkatkan pengetahuan petani. Program ini memberikan informasi terkini mengenai praktik pertanian yang efektif dan inovatif, teknologi terbaru, pemilihan varietas tanam yang tepat, penggunaan pupuk dan pestisida yang aman, serta manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya pengetahuan petani, mereka dapat mengadopsi praktik-praktik terbaik yang meningkatkan hasil pertanian mereka. Yang kedua, ada meningkatkan keterampilan petani. Selain memberikan pengetahuan, penyuluhan pertanian juga memberikan pelatihan keterampilan praktis kepada petani. Hal ini meliputi pelatihan dalam penggunaan alat dan mesin pertanian, teknik penanaman dan pemeliharaan tanaman, serta pengendalian hama dan penyakit. Dan yang ketiga, ada mendorong adopsi teknologi pertanian. Penyuluhan pertanian tingkat provinsi juga berperan dalam memperkenalkan teknologi pertanian terbaru kepada petani. Ini bisa meliputi penggunaan alat dan mesin modern, penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan, pemanfaatan sistem irigasi yang efisien, dan penggunaan varietas tanaman yang unggul.
Oke, lanjut yang ke poin yang keempat, memfasilitasi akses ke pasar. Selain memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis, penyuluhan pertanian tingkat provinsi juga membantu petani dalam akses pasar yang lebih luas. Ini meliputi informasi tentang harga pasar, permintaan konsumen, standar kualitas. Dan poin yang kelima, dan ini adalah poin yang terakhir, ya, meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Program penyuluhan pertanian juga fokus pada aspek keberlanjutan lingkungan. Petani diberikan informasi dan pelatihan mengenai praktik pertanian yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, serta penerapan pertanian organik. Dengan demikian, program ini bertujuan untuk melindungi lingkungan dan menjaga keberlanjutan pertanian jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Fajar Anugrah dengan NIM D1A021079. Di sini saya akan menjelaskan penyuluhan pertanian tingkat kabupaten. Penyuluhan pertanian tingkat kabupaten melibatkan beberapa lembaga yang memiliki tugas khusus dan penyelenggaraan kelembagaan penyuluhan pertanian. Ada beberapa lembaga yang terlibat beserta tugasnya. 1. Dinas Pertanian Kabupaten. Dinas Pertanian Kabupaten merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan bidang penyuluhan pertanian tingkat kabupaten. Tugas Dinas Pertanian meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kelembagaan dan penyuluhan pertanian tingkat kabupaten. Kedua, Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten merupakan lembaga teknis di bawah naungan Dinas Pertanian, bertugas menyelenggarakan kelembagaan program penyuluhan pertanian tingkat kabupaten. Ketiga, Kelompok Tani merupakan lembaga yang terdiri dari petani di tingkat kabupaten. Mereka berperan dalam pelaksanaan lembaga penyuluhan di tingkat basis. 4. LSM Pertanian. LSM sendiri sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten. Mereka juga menyediakan dukungan perlindungan hukum dan pendampingan terhadap petani dalam pengembangan usaha pertanian. Kelima, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan di tingkat kabupaten juga berperan dalam penyuluhan pertanian. Mereka melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang pertanian, serta berkontribusi dalam pendidikan dan pelatihan kepada petani serta menghasilkan tenaga ahli di bidang pertanian. Keenam, Koperasi Pertanian. Salah satu lembaga yang dapat mendukung program penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten. Mereka juga membantu memberikan layanan pendukung pada petani seperti pemasaran hasil pertanian, penyediaan input pertanian, dan akses pada modal usaha yang kadang menjadi kendala bagi para petani. Perkenalkan, nama saya Liza Saskia Putri dengan NIM D1A021097. Penyuluhan tingkat kecamatan. Program penyuluhan pertanian, perkebunan, dan peternakan adalah rencana kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di tingkat kabupaten oleh Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP sebagai bagian dari program pembangunan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Program ini disusun secara tertulis dan sistematis setiap tahun. Tujuan program ini adalah untuk memberikan arahan yang jelas kepada penyuluh agar pelaksanaan penyuluhan lebih efektif dan berhasil. Fungsi, tugas, dan peran BPP. Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP dalam konteks korporasi dilakukan dengan mengubah pola pikir atau cara berpikir petani agar lebih berorientasi pada usaha tani yang berwawasan agribisnis. Hal ini bertujuan untuk mendorong petani menjadi petani milenial, petani berdasi yang berdaya saing, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan di dalam diri petani. Selain itu, penguatan kapasitas BPP dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penyuluh pendamping serta petani dalam menjalankan korporasi, memperkuat infrastruktur dan fasilitas pendukung agar dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan memanfaatkan teknologi informasi dan memanfaatkan peluang pasar sehingga petani dapat memperoleh harga yang menguntungkan. Dalam upaya implementasi tersebut, peran BPP diperkuat sebagai pusat pengumpulan dan penyebaran data informasi, pusat yang mendorong gerakan pembangunan, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis, serta pusat pengembangan jejaring kemitraan. Melalui peran-peran ini, BPP diharapkan menjadi sumber informasi yang handal, memfasilitasi berbagai kegiatan pembangunan pertanian, memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas, memberikan konsultasi dalam bidang agribisnis, dan mendorong pembentukan jaringan kemitraan yang kuat di dalam sektor pertanian. Baiklah, perkenalkan saya Efriel Ambrullah dengan NIM D1A021110 ingin menjelaskan penyuluhan pertanian tingkat desa.
Penyuluhan pertanian di tingkat desa adalah sebuah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah, pedoman, dan sebagai alat pengendali dalam pencapaian tujuan penyuluhan pertanian. Fungsinya adalah memberikan penyuluhan kepada petani melalui pendekatan kelompok tani agar mereka dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengelola usaha tani guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Fungsi ini juga menekankan peran desa yang dikenal sebagai Posludes dalam penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan dan desa. Hal ini dilakukan melalui pembentukan, penetapan, dan peningkatan kapasitas Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP, serta mendukung perkembangan dan pemberdayaan Posludes. Kesimpulannya adalah, penyuluhan pertanian di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan sektor pertanian. Melalui penyuluhan, petani dan masyarakat terkait dapat menghadapi tantangan, mengadopsi inovasi, mengelola sumber daya alam dengan baik, dan meningkatkan akses ke pasar. Penyuluhan pertanian berkontribusi dalam pembangunan pertanian berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup petani dan masyarakat di tingkat lokal. Baiklah, dari penjelasan video sebelumnya dapat diambil kesimpulan yaitu penyuluhan pertanian di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan sektor pertanian. Melalui penyuluhan, petani dan masyarakat terkait dapat menghadapi tantangan, mengadopsi inovasi, mengelola sumber daya alam dengan baik, dan meningkatkan akses ke pasar. Penyuluhan pertanian berkontribusi dalam pembangunan pertanian berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup petani dan masyarakat di tingkat lokal. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai peran, tugas, dan fungsi penyuluhan pertanian di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kecamatan, dan juga desa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.